Halo Sobat Oleh, selamat bertemu kembali. Pada kali ini akan dibahas pembahasan tryout untuk persiapan UTBK untuk bidang sosiologi. Sobat Oleh, untuk persiapan menempuh tes UTBK, maka rajin-rajinlah untuk latihan soal. Silahkan Anda atau ada adik-adik yang ingin membeli paket kejar Oleh untuk persiapan UTBK, baiklah dimulai atau diakses dari sekarang. Kita akan membahas soal tryout. Untuk sosiologi ada 15 soal. Mudah-mudahan dapat menjadi suatu teknik bagaimana bisa latihan-latihan lewat media online ini agar persiapan UTBK berjalan dengan baik. Baik, kita bahas dari soal yang pertama. Soal pertama menanyakan tentang ciri sosiologi. Kita tahu ciri sosiologi ada di pernyataan yang bagaimana kalimat-kalimatnya. Ditanyakan bahwa teori sosiologi merupakan penyempurnaan dari teori yang sudah ada, didasarkan pada observasi terhadap realitas sosial yang tidak spekulatif, mengandalkan pada telaah subjektif untuk menganalisa realitas sosial. Dan yang berikutnya, hasil pengamatan disusun secara logis dalam bentuk abstraksi, serta memprediksi, memperkirakan realitas sosial yang akan terjadi di masyarakat. Dengan melihat kalimat-kalimat pertanyaan ini, kita langsung ingat ciri sosiologi dalam suatu teori. Di bawah, saya coba untuk menyajikan ciri-ciri sosiologi. Kita bahas sebentar, kita ingat-ingat yang sudah kita pelajari terlebih dahulu, hingga nanti seandainya ada kalimat-kalimat tanya atau kalimat-kalimat yang menanyakan tentang ciri sosiologi dengan bentuk pertanyaan lain, tetap mengacu pada teori-teori yang ada di dalam suatu ilmu pengetahuan, khususnya ciri sosiologi itu sendiri. Coba kita lihat ciri yang pertama. Ciri yang pertama itu kita bahas empiris. Ingat ya, empiris adalah suatu pengamatan observasi terhadap kenyataan-kenyataan sosial. Kenyataan-kenyataan sosial itu artinya suatu keadaan, boleh dikatakan orang mengatakan suatu fakta yang terjadi pada saat itu. Jadi diobservasi, diamati dengan suatu metode penelitian tertentu. Metode penelitian sosial. Jadi fakta yang benar, kenyataan yang benar ada di masyarakat, ya diamati, diteliti. Itu namanya empiris. Lalu ciri yang kedua adalah kumulatif. Kumulatif itu artinya bahwa teori-teori yang sudah ada dengan penelitian baru disempurnakan. Namanya penyempurnaan teori yang sudah ada. Itu disebut kumulatif. Sobat Oleh, yang ketiga adalah ciri teoritis. Teoritis ini artinya menyusun kesimpulan-kesimpulan hasil observasi. Jadi suatu penelitian-penelitian yang berulang-ulang dilakukan dalam waktu tertentu, tentu setelah uji coba berkali-kali di lapangan, lalu ditunjang oleh teori-teori yang baru, teori-teori yang sudah lama, menyempurnakan teori-teori yang baru, maka sering disebut juga ciri sosiologi disebut ciri teoritis. Jadi tidak asal membuat suatu kesimpulan yang biasa, ya, kesimpulan yang tidak ilmiah, maka harus memenuhi ciri
sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah, maka disebut teoritis. Dalam mengamati observasi itu juga tidak boleh ada semacam pendapat subjektif, sehingga teori yang dihasilkan agaknya bertentangan dengan kesimpulan pribadi. Nah, itu tidak boleh dalam suatu ciri ilmu pengetahuan pada umumnya dan sosiologi juga. Maka sering disebut juga sebagai non-etis. Nah, ciri-ciri tersebut menjadi ciri yang baku, dan bagaimana faktanya atau kenyataannya di lapangan. Kita lihat ya, ciri-ciri yang ada adalah teori sosiologi merupakan penyempurnaan dari teori sudah ada. Wah, ini cocok nih dengan teori yang disebut juga kumulatif, ya kan? Lalu didasarkan pada observasi terhadap realitas sosial yang tidak spekulatif. Jadi tidak spekulatif itu tidak berdasarkan sesuatu yang subjektif saja. Jadi harus berdasarkan pada keadaan-keadaan atau fakta-fakta ilmiah yang terjadi. Jadi adalah nomor 2 pilihannya. Dan menunjukkan pada mengandalkan subjektif, itu tidak. Ya. Hasil pengamatan disusun secara logis dalam bentuk suatu abstraksi. Ya betul, bentuk abstraksi itu artinya kesimpulan. Ya, kesimpulan dari suatu observasi itu namanya suatu kesimpulan abstraksi yang memenuhi ciri teoritis. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah ada di jawaban 1, ya, kemudian 2, kemudian 4. Memprediksi realitas yang akan terjadi, kita ingat bahwa sosiologi tidak memperkirakan sesuatu hal yang tidak ilmiah, ya. Jadi tidak memprediksi sosiologi dalam hal ini. Maka jawaban paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Itulah jawaban nomor 1. Sobat Oleh bisa baca kembali untuk soal-soal yang mirip-mirip seperti ini. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan nomor 2. Ya, pertanyaan nomor 2 kita lihat. Ada suatu pernyataan bahwa masyarakat yang mampu menghadapi masalah sosial mereka mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mampu. Upaya dalam menghadapi masalah sosial tersebut dapat mempengaruhi apa? Apakah mempengaruhi tingkah laku masyarakat, pola kehidupan individu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, atau tingkat kesejahteraan masyarakat, atau hubungan sosial antara individu dengan lainnya dalam masyarakat. Dalam hal ini, hubungan satu sama lain, individu yang satu dengan individu lain, yang dilakukan oleh masyarakat yang mampu dalam masalah sosial. Atau jawabannya adalah interaksi antara masyarakat. Sobat Oleh, kita lihat apa sih pengertian mampu itu. Mampu adalah orang yang mungkin kemampuannya itu karena pendidikan. Mungkin juga karena kekayaan. Atau dia punya akses politik, ya, maka dia berkuasa. Berkuasa juga bukan hanya akses politik, tapi juga kemampuan karena mempunyai harta, dia bisa berkuasa
untuk orang lain yang tidak seberuntung orang yang berkuasa itu. Nah, biasanya orang-orang tersebut adalah mampu menyelesaikan masalah dibandingkan mereka yang tidak memiliki pendidikan dan lain-lain. Nah, orang itu berpengaruh sehingga upaya yang dilakukan oleh orang yang mampu akan mempengaruhi hubungan sosial individu. Artinya bahwa orang yang mampu tadi akan mempengaruhi interaksinya dengan individu lain. Maka orang yang berhubungan dengan orang yang mampu itu, orang yang berkemampuan itu, mungkin menjadi dihormati. Ya, mungkin orang itu menjadi orang yang mampu, maksud saya adalah dia dihormati oleh orang lain atau disegani. Bisa dengan demikian maka terjadi hubungannya menjadi lebih akrab atau lebih dihormati. Ada juga sebaliknya, justru akan menjadi lebih dibenci, sinis. Ya, itu sering kita lihat terjadi di media sosial, orang-orang yang menentukan kebijakan misalkan, atau orang-orang terkenal, lebih mudah, lebih sensitif untuk dicemooh ya oleh orang-orang yang lain. Maka itu akan mempengaruhi. Jadi hubungannya bisa negatif dan tentu saja yang diharapkan positif. Oleh karena itu, upaya dalam menghadapi masalah sosial, orang-orang yang mampu itu biasanya akan mempengaruhi hubungan sosial antara individu yang lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita tahu bahwa kesesuaian teori ini ya sama dengan jawaban yang kita lihat, yaitu bahwa upaya dalam menghadapi masalah sosial tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial antara individu dengan lainnya dalam masyarakat. Jadi jawabannya yang tepat adalah itu. Itulah pernyataan dari soal nomor 2. Jelas ya, adik-adik atau sobat oleh ya. Memang dalam ilmu sosiologi harus kita rajin-rajin untuk melihat atau membaca tidak-tidaknya bacaan-bacaan sosial. Dan ilmu sosial memang harus banyak dibaca. Ya, beda dengan mungkin eksakta banyak latihan, tapi untuk latihan daripada ilmu sosial itu harus membaca juga suatu bacaan-bacaan penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Baiklah, kita bahas soal berikutnya. Nah, soal berikutnya membahas tentang pengendalian sosial. Ditanyakan jenis pengendalian sosial yang menekankan pada tindakan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan fisik, antara lain, apakah itu? Ditanyakan pencegahan, desas-desus, teguran, hukuman, atau pendidikan. Ya. Kita tahu teori pengendalian sosial ada beberapa konsep. Saya akan bahas ada beberapa konsep. Biasanya pengendalian sosial itu dilihat dari cara pengendalian sosial dan sifat pengendalian, ya. Sifat dan cara. Kadang-kadang memang ini agak suka keliru untuk menafsirkannya. Ada yang menjawab cara itu jawabannya adalah sifat, ternyata itu bukan sifat, tapi cara yang dikemukakan. Kalau kita lihat karakter daripada pertanyaannya adalah jenis pengendalian sosial. Jenis pengendalian sosial yang menekankan pada tindakan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan fisik. Nah,
itu pasti berhubungan dengan sifat atau cara. Kita lihat ya, cara dulu. Cara adalah suatu pengendalian sosial dengan cara persuasif disebutnya, dan dengan cara koersif. Persuasif itu sering orang mengatakan dengan cara lisan atau simbolik. Jadi lembaga atau orang melakukan pengendalian sosial caranya dengan cara menekankan usaha untuk mengajak atau membimbing masyarakat agar bertindak sesuai aturan. Jadi dia mengajak dengan cara yang persuasif, mempengaruhi, mengajak, menghimbau. Dan himbauan itu dapat dilakukan ya tentu saja dengan cara tatap muka atau dengan tulisan-tulisan spanduk ya, spanduk, iklan layanan. Itu adalah cara bagaimana pengendalian sosial dilakukan. Itu sering disebut juga dengan cara simbolik. Dengan melihat, membaca simbolik atau cara persuasif, kita tahu bahwa cara ini tentu jauh dari unsur tekanan fisik, ya. Pasti unsur tekanan fisik tidak ada di ini, tidak ada di cara yang persuasif. Cara pengendalian persuasif juga banyak terjadi di sekolah-sekolah, ya. Misalkan guru menyampaikan himbauan, ajakan dengan cara baik-baik. Nah, biasanya cara persuasif didampingi atau dilalui juga dengan cara kekerasan. Disebutnya koersif. Kita lihat di teks ini adalah menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Apakah perlu ada kekuatan fisik dalam pengendalian sosial? Tergantung daripada apa yang akan dikendalikan. Seandainya cara persuasif itu kita tahu tidak bisa dilakukan, maka tentu harus dilakukan dengan cara koersif. Tujuannya adalah di dalam kekerasan itu agar si pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Nah, ini biasanya contoh-contoh yang simpel, misalkan pedagang kaki lima yang susah diatur di pinggir jalan atau taman-taman kota yang seharusnya tidak untuk pedagang kaki lima, maka Satpol PP melakukan dengan cara koersif. Dan ini bisa diterima ya oleh orang-orang tertentu karena cara persuasif sudah tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu adalah cara. Nah, untuk membahas ini tentu kita harus membandingkan dengan sifat. Nah, apa sifat pengendalian sosial? Sifat pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi 3, yaitu preventif, kuratif, dan represif. Preventif itu artinya suatu pengendalian dengan cara persuasif, tapi sifatnya preventif, artinya belum terjadi suatu peristiwa katakanlah penyimpangan itu. Ya, kalau represif dan kuratif hampir mirip-mirip artinya bahwa keduanya ini mengandung unsur pemulihan atau memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau kita kembali ke soal, ya, jenis pengendalian yang menekankan pada tindakan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan fisik, itu berarti pencegahan masuk pada preventif kalau lihat sifat, tapi kalau dengan cara persuasif ya. Gosip belum tentu menunjukkan kekuatan fisik, bahkan mungkin malah kekuatan batin ya. Atau teguran pasti dikonotasikan, diartikan bahwa sesuatu yang bersifat ajakan ya. Biasanya dikatakan teguran itu sebetulnya adalah menegur, mempengaruhi, apalagi dengan cara
pendidikan misalkan. Ya, pendidikan harus mengandung unsur-unsur yang persuasif yang baik. Nah, ada dengan fisik itu biasanya dengan cara hukuman. Apa contohnya hukuman? Bisa hukuman penjara ya. Hukuman penjara itu merupakan hukuman fisik kan? Ya, atau hukuman rajam di provinsi tertentu. Maka kalau kita amati baik-baik, hukuman itu merupakan di dalamnya ada unsur kekuatan fisik. Apakah kekuatan fisik itu dengan cara orang mengusir, bisa saja seperti yang contoh dalam coercive tadi ya, Satpol PP. Tapi coercive juga mengandung bahwa orang itu didesak dengan kekuatan fisik. Contohnya adalah orang yang melakukan pelanggaran berat, misalkan masuk kepada penjara, misalkan ya. Nah, ini adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah ada unsur hukuman, jadi jawaban yang betul adalah D. Itulah soal yang ada. Mari kita bahas kembali soal berikutnya. Ya, soal berikutnya kita lihat. Nah, soal yang keempat rupanya. Ditanyakan ada dalam pertanyaan itu, dalam tryout itu adalah anak-anak keluarga Joko menyesalkan kesibukan orang tuanya yang mementingkan bidang pekerjaan dalam permasalahan tersebut. Hal itu tercermin dari apakah dia mengalami konflik peran, si Pak Joko itu, kegagalan peran, atau tercermin adanya model, kesenjangan peran, ketegangan peran. Tetap kita dengan pertanyaan ini kita tetap mengacu pada teori, yaitu teori tentang peran, teori tentang konflik, teori tentang kesenjangan peran, dan lain-lain. Baik, kita lihat satu persatu definisi daripada jawaban ini, maka dengan demikian, atau arti dari jawaban ini, maka kita akan bisa membahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat. Misalkan statusnya sebagai guru, maka perannya adalah untuk mendidik. Statusnya sebagai orang tua, maka dia juga harus mendidik di rumah, mentransfer, mensosialisasikan nilai. Itu peran sosial. Jadi peran sosial itu adalah bagaimana seseorang mampu melakukan peran selama dia mempunyai status. Ya. Nah, sekarang konflik peran. Konflik peran adalah konflik yang terjadi, ya, konflik yang terjadi karena ada benturan saat kita sedang menjalankan peran-peran tertentu. Konflik peran merupakan bentuk adanya perselisihan antara harapan-harapan yang berkaitan dengan suatu peran. Itu definisi dari konflik peran. Mari kita lihat untuk pernyataan lain. Ya, kegagalan peran. Ya, misalkan kegagalan peran. Kegagalan peran terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan yang saling bertentangan. Ya, misalkan kegagalan peran itu muncul pada saat orang melakukan peran yang seharusnya dia lakukan, tetapi dia gagal atau mengalami sesuatu yang tidak sempurna. Oleh karenanya, kita lihat dulu apakah itu sesuai dengan jawaban yang ditanyakan. Dan kesenjangan peran, apa itu Pak? Role distinct, kesenjangan peran terjadi apabila seseorang harus menjalankan peran yang tidak menjadi prioritas hidupnya.
sehingga merasa tertekan atau merasa tidak cocok menjalankan peran tersebut. Ya, ini kesenjangan peran itu, misalkan dia harusnya ingin kuliah, kemudian setelah kuliah di salah satu fakultas, tetapi setelah lulus ternyata kurang cocok dengan apa yang dia inginkan, maka dia lebih memilih peran yang lain. Maka pada saat itu terjadilah suatu pergolakan batin, bagaimana kita harus menjalankan peran karena ada satu sama lain bertentangan dan tidak menjadi prioritas hidupnya sehingga merasa tertekan atau merasa tidak cocok menjalankan peran itu. Ketegangan peran adalah bila seseorang mengalami kesulitan untuk melakukan peran sosial yang dimiliki karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus dijalankan dengan tujuan peran sosial itu. Nah, ketegangan peran ini pun dialami oleh seseorang dalam melakukan perannya. Baik ya, kita akan lihat dulu untuk model. Apa itu model? Model adalah representasi yang menjelaskan suatu objek atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model secara fisik. Jadi misalkan seorang ayah, wah ayah itu adalah tokoh atau model bagi anaknya. Kan terlihat secara fisik ya. Nah, dengan terlihat secara fisik itu ayahnya itu baik atau buruk. Tapi yang ditanyakan adalah di sini adalah tentang bagaimana anak itu menilai anak-anak keluarga Joko menyesalkan kesibukan orang tuanya yang mementingkan bidang pekerjaannya masing-masing. Dalam permasalahan tersebut akan terjadinya adalah kegagalan peran terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan yang saling bertentangan, ya kan? Atau konflik peran adalah konflik yang terjadi benturan ketika sedang menjalankan peran tertentu. Konflik peran merupakan bentuk adanya perselisihan antara peran yang berkaitan dengan suatu peran. Maka saya mengatakan bahwa telah terjadinya adanya kegagalan peran. Ya, jadi kegagalan yang tepat adalah ada di jawaban yang tepat adalah ada di D. Baik Sobat Oleh, mari kita lanjutkan untuk membahas hal yang lain. Jangan lupa, Sobat Oleh, silahkan Anda yang mau untuk membeli paket Kejar Oleh untuk persiapan UTBK bisa akses sekarang di paket Kejar Oleh. Kita lanjutkan untuk membahas nomor selanjutnya, nomor 5. Meskipun di rumah dididik menjadi anak yang baik dan sopan, namun seorang remaja menjadi anak pemabuk. Hal ini karena bergaul dengan teman-teman yang nakal. Perilaku menyimpang pada remaja tersebut secara sosiologis terjadi karena apa? Apakah karena pelampiasan rasa kecewa, putus asa, keinginan untuk dipuji oleh kelompoknya, perwujudan keberanian melawan orang tua, atau adanya sosialisasi budaya menyimpang, atau karena perhatian orang tua kepada anak ini tinggi. Nah, kita juga jangan lupa bahwa dengan pertanyaan ini kita ingat akan teori perilaku menyimpang dan teori tentang sosialisasi. Juga kita soroti tentang teori sosialisasi karena yang ditanyakan adalah perilaku menyimpang pada remaja itu secara sosiologis karena adanya apa? Ya, karena adanya sesuatu sosialisasi yang salah atau ada sosialisasi yang tidak berkenan. Kita lihat ya, kalau dalam suatu teori sosialisasi dan teori perilaku menyimpang juga, apa itu sosialisasi? Kita lihat dulu ya.
usaha menyampaikan nilai terhadap diri seseorang. Nilai-nilai yang diterima dari pihak lain, ya, bisa orang tua atau bisa sekolah. Jadi usaha menyampaikan nilai terhadap diri seseorang. Terhadap diri seseorang itu misalkan orang tua terhadap anak, sekolah terhadap murid, ya. Nah, biasanya sosialisasi yang baik, jadi transfer itu nilai yang baik, akan mendapatkan perilaku pihak lain yang baik. Ya, jadi anak akan mendapatkan suatu sosialisasi nilai-nilai baik, maka dia akan berperilaku baik. Tapi kadangkala bahwa sosialisasinya bisa salah. Bukan disengaja salah, tapi kan ada kasus keluarga, maka anak itu tiba-tiba berperilaku menjadi buruk. Bahkan stres menghadapi orang tuanya yang bertengkar. Ya, anak itu bisa berperilaku buruk. Tapi ada juga sosialisasi itu karena seseorang menganut nilai yang memang sudah salah. Misalkan ada orang yang hobinya mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu berarti kan nilai yang salah di dalam masyarakat, ya. Nilai yang tidak bisa dibenarkan. Maka orang tahu bahwa mabuk-mabukan itu buruk. Tapi dia tetap melakukan. Maka mendapatkan akibat yang berlaku buruk. Itu yang teori sosialisasi yang ada sekarang ini. Nah, mari kita lihat kembali kepada pertanyaan. Meskipun di rumah dididik menjadi anak yang baik dan sopan, berarti dia sosialisasi transfer nilainya baik, ya. Namun seorang remaja menjadi pemabuk. Kita sadar betul bahwa remaja itu tahu bahwa menjadi pemabuk itu adalah hal yang salah. Tapi tetap dia melakukan dalam konteks kalimat ini. Ya, karena pengaruh teman-temannya. Oleh karena itu, perilaku menyimpang remaja tersebut secara sosiologis terjadi karena, kalau misalkan seseorang menganut nilai yang salah dalam hal ini mabuk dan akhirnya berperilaku buruk, itu disebut sosialisasi. Ingat, sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Ya, kalau sosialisasi yang salah karena kasus keluarga berperilaku buruk, itu namanya sosialisasi tidak sempurna. Tapi yang ditanyakan di sini, hal ini karena bergaul dengan teman-temannya dan dia menjadi mabuk, walaupun orang tuanya mendidiknya dengan baik. Maka jawaban yang paling tepat dalam hal ini adalah jawaban D. Ya, itu sobat oleh, ya. Jadi tetap sosiologi mengacu pada suatu teori. Jadi kita membacanya harus hati-hati. Pasti ada suatu kesimpulan jawaban atau pertanyaan itu berhubungan dengan suatu teori yang ada di dalam konsep-konsep sosiologi. Baik, kita lihat untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah mengenai masalah disintegrasi dan integrasi. Ini juga teori tentang disintegrasi dan integrasi ada. Berikut adalah hal-hal yang menandai situasi disintegrasi. Kecuali berikut adalah hal yang menandai adanya situasi disintegrasi. Jadi menandai adanya disintegrasi, kita lihat dulu apa artinya integrasi dan disintegrasi. Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mengerti norma yang berlaku. Ini ada sedikit salah catat, ya. Ketidaksepahaman di antara anggota kelompok dalam hal tujuan sehingga hilang kesatupaduan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma tetap diberikan secara konsekuen. Menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat, kesetaraan dan toleransi tidak dijunjung tinggi lagi.
Wah, kalau kesetaraan dan toleransi tidak dijunjung tinggi, timbul disintegrasi. Menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat, apakah menimbulkan disintegrasi? Wah, nanti kita lihat dulu ya. Nah, kita langsung ingat pada teori tentang integrasi dan disintegrasi. Ya, teori tentang disintegrasi. Ya, disintegrasi adalah di mana suatu usaha proses yang dilakukan dalam berkumpul dalam suatu keutuhan. Kalimat ini menjelaskan bahwa ada suatu usaha, ada suatu proses yang dilakukan dalam suatu ikatan berkumpul dalam suatu keutuhan. Jadi singkatnya bahwa integrasi adalah sesuatu yang membuat utuh. Nah, faktor-faktornya adalah apa misalkan integrasi. Nanti kita bahas ya. Tapi kita lihat yang pertanyaan adalah tentang disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan yang menyebabkan perpecahan. Sangat beda jauh ya. Ya. Nah, rupanya yang saya cantumkan di sini adalah faktor-faktor disintegrasi. Ya. Faktor disintegrasi adalah kita baca ada golongan-golongan ya, golongan-golongan maupun kelompok masyarakat yang tidak mengikuti aturan baik aturan daerah maupun negara. Ya, ini berarti sudah menunjukkan hal yang negatif. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin. Ya, teorinya juga menunjukkan hal negatif. Norma-norma yang sebelumnya berlaku di masyarakat menjadi sudah tidak berfungsi lagi. Timbullah perpecahan lagi, kemungkinan perpecahan. Kurangnya sanksi yang tegas bagi para pelanggar atau aturan daerah atau aturan negara. Ya, nanti sama dengan statement nomor 1 ya. Kurangnya sanksi yang tegas bagi para pelanggar atau aturan daerah atau negara. Misalkan tidak membayar pajak ya dendanya sedikit atau tidak didenda, dibiarkan saja ya. Menurunnya sikap toleransi dan tenggang rasa di antara masyarakat. Nah, ini yang menimbulkan misalkan sikap toleransinya berkurang, orang menjadi sentimen terhadap orang lain, maka timbullah perpecahan. Apalagi perpecahan di masyarakat yang sangat beragam. Nah, kalau kita perhatikan dengan soal yang ada, ya, ada kesesuaian faktor-faktor itu yang menimbulkan disintegrasi. Ya, kita lihat sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi. Jadi ini menunjukkan negatif ya. Ketidakpahaman di antara anggota kelompok dalam hal ini tujuan sehingga hilang keterpaduan. Tentu saja ini juga menunjukkan hal yang negatif. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma tetap diberikan secara konsisten. Bagus. Jadi konsisten. Inilah yang membuat hukum atau norma dilaksanakan dengan baik karena konsekuen. Jadi ini menunjukkan hal yang positif. Menurunnya wibawa para tokoh masyarakat juga menimbulkan hal yang bersifat negatif. Ya, tokoh-tokoh tertentu sudah tidak lagi menjadi tokoh, maksudnya tidak lagi dipatuhi, maka akan menimbulkan perpecahan. Banyak kasus-kasus kita baca di media sosial ya. Kesetaraan dan toleransi tidak dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat lagi. Ya, ini tadi sama dengan bagaimana orang sudah tidak respect lagi terhadap sikap kesetaraan dan toleransi. Ini berarti negatif. Oleh karena itu, ya jawaban yang paling tepat adalah ada di C, ya, karena yang ditanyakan adalah kecuali di situ. Jelas ya, Sobat Oleh ya, jelas. Mari kita bahas kembali soal yang lain.
Nah, soal nomor 7, kita baca. Beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Di situ ada faktor konflik dalam masyarakat yang tidak kunjung berhenti. Kita harus membaca dengan dan mengamati dengan seksama ya kalau sosiologi. Karena ada yang mengatakan bahwa perlu adanya kecermatan dalam melihat kalimat-kalimat yang ada. Yang kedua, perbedaan antara keyakinan agama yang dianut masyarakat. Yang ketiga, keinginan untuk mencapai kehidupan yang semakin sejahtera. Keteguhan masyarakat untuk melestarikan budaya. Dari faktor di atas yang merupakan pendorong terjadinya mobilitas sosial, baiklah kalau dengan soal nomor 7 ini kita harus mengetahui terlebih dahulu teori-teori sedikit tentang bagaimana mobilitas sosial itu. Sobat Oleh, kita tahu bahwa arti mobilitas sosial itu adalah pergerakan, perpindahan masyarakat, naik maupun turun dalam status masyarakat. Mobilitas adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan strata yang satu ke lapisan yang lain. Strata yang satu ke lapisan yang lain diharapkan adalah yang positif tentu saja, yang naik. Ya. Kita lihat di dalam konsep mobilitas sosial ada yang disebut juga faktor pendorong dan ada salurannya. Salurannya adalah sarana bagaimana status seseorang atau strata sosial itu dapat naik. Misalkan adalah melalui pendidikan, ya, pendidikan. Juga melalui politik, misalkan orang yang berkarir sebagai politikus, DPR mungkin, atau dari saluran ekonomi, ya, saluran ekonomi atau perkawinan. Kalau ekonomi ya tentu mencari pekerjaan yang menguntungkan secara sosial ekonomi ya. Terus salurannya karena kebutuhan hidup maka dia berusaha untuk strata naik. Atau karena perkawinan, ya. Saja perkawinan menaikkan derajat seseorang. Tidak di negara tertentu itu bahwa perkawinan bisa menaikkan derajat karena di sana berlaku adanya strata dalam masyarakat yang bertingkat. Nah, pendorongnya adalah artinya pendorong adalah sesuatu yang menjadi motivasi bagaimana seseorang itu mobilitasnya bisa berjalan baik. Bisa karena situasi politik yang menguntungkan bisa membuat karir orang itu jadi maju. Atau sebaliknya. Ya. Atau karena pembagian kerja, spesifikasi di dalam masyarakat industri, akan menimbulkan suatu pekerjaan yang lebih spesifik dan menguntungkan orang menjadi terspesialisasi. Atau orang ingin ekspansi teritorial itu artinya bahwa dia ingin menjelajah ke tempat lain untuk mengadu nasib supaya kehidupannya lebih baik. Atau pendorongnya bisa perubahan sosial yang lain. Perubahan sosial yang lain itu artinya bahwa memang telah terjadi suatu kehidupan yang lebih menerapkan pada ilmu pengetahuan, maka masyarakat harus mengikuti perubahan sosial. Nah, dari beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial adalah tentu kita akan membaca sesuatu yang menguntungkan dalam hal ini mobilitas sosial yang lebih berperan pada hal yang positif. Ya, lihat ada di jawaban. Kalau kita lihat secara bersama. Konflik dalam masyarakat yang tidak kunjung berhenti.
perbedaan keyakinan. Nah, keinginan untuk mencapai kehidupan yang semakin baik. Nah, ini yang positif ya, kita lihat, ya kan, nomor 3 ini. Lalu keteguhan masyarakat untuk melestarikan budaya. Keteguhan ini bisa mengandung ada unsur yang primordial atau etnosentrisme. Ya, jadi nomor berapakah yang paling tepat perbedaan antara keyakinan yang dianut masyarakat yang mempengaruhi atau konflik dalam masyarakat yang tidak berkunjung selesai. Nah, tadi kita katakan ada situasi politik di sini, ya, ada situasi politik. Jadi jawaban paling tepat adalah 1 dan 3, ya, dan 3 itu kita menjadi alternatif jawaban yaitu D. Baik, kita bahas soal selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana peran-peran di dalam keluarga, yaitu tentang lembaga keluarga. Dalam keluarga, peranan kedua orang tua sangatlah penting. Selain membimbing dan mengarahkan perilaku anak, juga memberikan bekal pendidikan kepada anak-anaknya agar dapat hidup tanpa kesulitan jika nanti terjun ke masyarakat. Deskripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam keluarga telah terjadi fungsi apa. Mari lagi kita kepada teori sosiologi tentang lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga kita lihat ini ada suatu keluarga ya, ada beberapa fungsi, yaitu keluarga punya fungsi agama, jadi dia mentransfer, memberikan nilai-nilai agama yang baik kepada anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktekkan. Dan di Indonesia pada khususnya bahwa fungsi agama ini sangat penting. Sebab sangat jarang lah ya agama dianut oleh seseorang itu dengan sendirinya muncul dari pribadi, tapi tentu diwariskan dari keluarga yang berfungsi. Dan fungsi kasih sayang, ya, dan juga fungsi perlindungan, fungsi sosial, fungsi reproduksi. Reproduksi itu artinya bahwa keluarga itu mempunyai sarana untuk bisa mempunyai anak, gitu ya, secara sah ya. Terus fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi adalah fungsi yang memberikan atau mentransfer nilai-nilai, baik itu nilai-nilai tentang kehidupan rohani, nilai tentang kehidupan masyarakat, ya, itu lewat fungsi sosialisasi. Nah, sosialisasi itu sering disatukan dengan fungsi pendidikan dalam keluarga. Tentu ini hal yang bersifat informal. Lalu fungsi ekonomi, bahwa keluarga harus membangun suatu kehidupan ekonomi yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, secara fisik terutama. Atau fungsi pembinaan lingkungan, artinya bahwa keluarga itu harus mengerti bagaimana perkembangan kehidupan di sekitarnya. Nah, dalam keluarga peranan kedua orang tua sangat penting. Selain membimbing, mengarahkan perilaku anak, juga memberi bekal pendidikan. Berarti ini sudah komplit. Orang tua itu melakukan usaha agar anak itu tidak hidup sulit jika terjun ke masyarakat. Nah, kita tahu bahwa fungsi menyampaikan hal pendidikan agar anak dapat mampu berperan dalam masyarakat itu disebut adalah fungsi yang paling tepat adalah
fungsi sosialisasi. Jadi cocok ya, ada sesuai dengan teorinya fungsi sosialisasi. Jadi sobat oleh jawabannya yang paling tepat adalah fungsi sosialisasi. Tapi ya, ini harus dibaca cermat, lebih cermat agar paham betul antara satu dengan lain jawaban, agak sedikit ada hal-hal yang mirip-mirip. Ya, baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Nah, ada pertanyaan tentang konflik yang terjadi pada salah satu partai politik dalam masalah menentukan nomor urut calon anggota DPR periode 2019-2024 menjelang pemilihan umum menjadi sorotan awak media. Kita tahu lewat media-media seperti pada waktu saat persiapan pemilu, banyak sekali anggota DPR atau ada anggota DPR yang saling mengklaim bahwa angka yang ada nomor urut itu menentukan dirinya terpilih atau tidak. Ya, makin kecil atau makin menunjukkan urutan teratas, maka kemungkinan terpilih menjadi anggota DPR itu lebih besar. Nah, itu anggota DPR banyak sekali yang berebut nomor urut. Media menyoroti betapa para wakil rakyat merasa paling benar dalam klaim nomor urut. Hingga satu sama lain saling sikut, saling menjatuhkan, saling membuat sesuatu menjadi tidak nyaman terhadap yang satu. Hal itu berpengaruh bagi citra partai yang selama ini mungkin diminati rakyat. Ya, jadi ada partai yang memang bagus, tetapi anggota-anggotanya di dalamnya ternyata berebutan untuk terpilih. Konflik di atas adalah merupakan contoh konflik apa? Apakah konflik antar kelas, konflik in-group, out-group, atau konflik yang terbuka? Kita tahu kalau sudah mendengar kata konflik, kita langsung berhubungan dengan kelompok sosial yang mengalami konflik. Nah, kita langsung melihat pada teori konflik ya. Nah, teori konflik adalah suatu teori tentang pertentangan. Nah, kita lihat saja bahwa bentuk-bentuk konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia. Ya. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi karena akibat perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Biasanya konflik sosial itu dihubungkan dengan konflik-konflik yang berkaitan dengan status dia dan peran dia. Ada konflik vertikal, ya, ada konflik vertikal, ada konflik horizontal. Jika konflik vertikal, itu konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara. Contohnya, karena kedudukan vertikal negara dengan rakyat kan berbeda ya. Misalkan kemarahan massa berujung pada peristiwa Trisakti karena dia protes pada waktu, ingat ya, pasti peristiwa tahun 1998. Atau konflik sosial horizontal, konflik yang terjadi antar etnis, jadi sejajar. Etnis satu dengan etnis lain tidak saling menghormati, atau golongan antar kelompok. Ya kan? Nah, anggota DPR tadi, ya, anggota DPR tadi itu mungkin menjadi konflik antar kelompok, ya. Jadi contoh dari konflik itu. Atau kita lihat bagaimana contohnya di masyarakat. Lihat ya, contohnya adalah ada konflik pribadi, konflik kelompok, konflik antar kelas, dan sampai seterusnya ada konflik ras, ekonomi, konflik hukum, ras, dan keluarga. Ya kan? Maksud saya konflik antar kelas. Nah, kalau konflik vertikal bisa jadi itu adalah konflik antar kelas. Ya, lihat di konflik antar kelas berarti sudah menunjukkan pada vertikal. Anggota DPR itu sejajar satu sama lain, ya. Jadi anggota DPR yang merasa bahwa dirinya nomor urut di atas itu mewakili partai dia.
atau konflik in group. Masih ingat ya teori tentang konflik in group dan konflik out group? In group itu adalah konflik yang ada di dalam kelompoknya sendiri. Out group konflik yang ada di luar kelompoknya. Jadi itu tidak perlu bukan berkaitan dengan anggota DPR. Atau konflik yang bersifat terbuka. Ini sifatnya, dilihat dari sifat, bukan contoh ya. Oleh karena itu, yang paling cocok adalah konflik di atas merupakan satu konflik kelompok, yaitu kelompok partai A dengan kelompok partai B. Jadi jawabannya betul adalah A, konflik kelompok. Ya, itulah bahasan tentang konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dilihat dari sosiologi. Jelas ya adik atau sobat oleh, mari kita lanjutkan dengan soal berikut. Soal berikut tadi sudah kita bahas tentang sosialisasi ya. Masih ada pertanyaan di nomor 10 rupanya. Sobat oleh, pelaku sosialisasi memiliki fungsi-fungsi dalam menyampaikan pesan. Artinya orang yang menjadi agen sosialisasi, dia berfungsi menyampaikan pesan. Ketidaksepadanan pesan yang disampaikan akan menyebabkan proses sosialisasi berjalan tidak sempurna. Bahkan menyebabkan perilaku menyimpang. Ya kan? Berikut yang merupakan perilaku menyimpang akibat sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, kita lihat kembali teori sosialisasi. Jadi tetap bahwa soal-soal itu berpedoman atau mengacu pada teori. Kita lihat. Pengertian perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Ini kan? Tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ada dua macam sosialisasi tidak sempurna dan sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Sosialisasi yang disebut sosialisasi tidak sempurna adalah orang yang melakukan penyimpangan yang masih bisa ditoleransi. Contohnya adalah misalkan ya ada seorang anak yang mempunyai orang tua yang terancam perceraian, maka dia melakukan suatu perbuatan yang buruk. Seperti tadi contohnya adalah misalkan dia mabuk ya, tapi mabuknya di sini karena akibat orang tua. Maka perbuatan anak itu masih bisa ditoleransi karena ada sesuatu yang menyebabkan hal itu terjadi. Ya. Nah, tapi kalau sosialisasi subkebudayaan menyimpang seperti saya katakan tadi, penyimpangan karena menganut nilai yang memang bertentangan masyarakat. Jadi sejak awal si anak tersebut melakukan penyimpangan dengan menganut nilai yang sudah salah. Nah, yang ditanyakan adalah perilaku sosialisasi yang tidak sempurna. Coba kita lihat ya, perilaku yang tidak sempurna. Seorang staf melakukan korupsi, ya. Seorang staf melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi tentu ini akan menimbulkan suatu perilaku yang menyimpang ya, tapi menyimpang ini masih berat ya, maka disebut juga ini tidak cocok. Ini adalah perilaku tidak menyimpang ya. Korupsi mengandung nilai-nilai yang memang sudah salah tapi dia lakukan, orang itu kan tahu ya. Atau ya berarti ini tidak masuk ya, kita lihat ya nilai ya. Siswa membolos sekolah karena tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kan sesuatu yang ringan lah ya, masih bisa ditoleransi kalau melihat dari sosialisasi tidak
sempurna. Ya, coba kita lihat dulu ya. Yang remaja merokok karena masuk geng motor. Nah, ini sosialisasi kebudayaan menyimpang karena mereka menganut nilai-nilai yang memang sudah salah. Pelajar melakukan tawuran di jalan raya. Ini juga mengandung unsur-unsur nilai-nilai yang salah. Karena sudah tahu tawuran itu membuat sesuatu yang negatif, baik diri maupun masyarakat pada umumnya, maka masuk pada kategori kebudayaan menyimpang. Karyawan cuti pada hari raya, oh ini sih bukan suatu penyimpangan, ini adalah suatu hak mereka, berarti positif ya, positif saja. Maka dari kita lihat dari pertanyaan itu, ya, dari berikut yang merupakan contoh dari perilaku menyimpang akibat sosialisasi tidak sempurna adalah ada di jawaban D, ya. Jadi jawaban yang benar adalah ada di D. Itu sobat oleh bahas tentang pelaku sosialisasi, ya. Kita akan bahas soal selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi ini masih berhubungan dengan fungsi keluarga. Keluarga Bapak Agus merupakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dapat dikatakan demikian karena semua anggota keluarga tidak pernah mengalami masalah yang dapat merugikan pihak lain. Jadi satu sama lain saling menunjang, membangun sesuatu yang bersifat positif, ya kan? Nah, anak-anak selalu patuh dan memperhatikan nasihat orang tua. Hubungan antara keluarga diwarnai saling asah dan asuh. Berarti ini sudah menunjukkan pada fungsi yang lengkap dalam keluarga ya. Fungsi keluarga dari ilustrasi tersebut yang ditanyakan adalah fungsi afeksi. Kita lihat lagi, fungsi afeksi adalah fungsi apa? Lihat teorinya dahulu. Ada 8 fungsi keluarga yang dicantumkan oleh Badan Keluarga Berencana di Indonesia, dan sosiologi menginput dari suatu statement teori itu. Fungsi keluarga di Indonesia pada umumnya ada fungsi agama, kita tahu ya, ada fungsi kasih sayang, ada fungsi perlindungan, ada fungsi sosial budaya, dan ada fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan. Nah, kita lihat yang ditanyakan adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah fungsi kasih sayang. Nah, ini yang nomor 2 nih ya. Bagaimana kita lihat? Mendukung perekonomian keluarga, fungsi ekonomi. Ya, betul ya. Betul. Ya, mendukung ini. Kita lihat nih. Ini kesesuaiannya. Melatih nilai budaya kepada anak. Ya, melatih nilai budaya anak bisa fungsi sosial ya. Itu juga bisa fungsi hal yang lain, pendidikan misalnya. Melindungi anak dari fisik, perlindungan. So, ya, ada perlindungan. Fungsi pembinaan lingkungan, ya. Fungsi pembinaan lingkungan bisa juga fungsi budaya masuk. Nah, dari definisi saja kita sudah tahu, atau dari statement afeksi kasih sayang, jadi ada di jawaban E, ya, jawaban E, yaitu mencurahkan kasih sayang antara anggota keluarga. Itulah pertanyaan, pernyataan, dan jawaban yang kita cari, yaitu jawaban kita adalah E. Baik, kita akan membahas soal yang lain. Nomor 12. Sobat oleh, kita punya pertanyaan beberapa perilaku sosial masyarakat. Di sini ada perilaku sosial
melayani semua warga yang membutuhkan bantuan kesehatan, menjaga ketentraman semua warga, memajukan kesejahteraan anggota perkumpulan asal daerah yang masih aktif, memiliki pemimpin berdasarkan profesionalitas, bukan atas dasar primordial, menyekolahkan anak di lembaga pendidikan yang sesuai dengan agama yang dianut. Kita tahu bahwa perilaku inklusif yang sejalan dengan kehidupan masyarakat. Inklusif artinya, kita harus tahu arti dulu nih inklusifnya. Inklusif yang artinya termasuk di dalamnya. Secara istilah berarti menempatkan dirinya dalam cara pandang orang lain. Berarti ada unsur-unsur yang terbuka. Ya? Ada unsur terbuka di mana dalam masyarakat multikultur harus ada sikap inklusif yang baik bagi masyarakat satu sama lain. Kita tahu apa arti multikultur. Kita lihat ya, baca dulu. Arti multikultur adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan adanya keragaman berbagai macam budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini ada gambarnya tentang multikultur yang terjadi di Indonesia harus menunjukkan sikap inklusif, ya. Beda dengan eksklusif. Ya, inti daripada arti eksklusif ini adalah cara seseorang memandang perbedaan yang ada, menganggap orang lain merasa dirinya lebih baik. Ini yang harus dijauhi dari multikultur menurut kita. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan, melayani semua warga yang membutuhkan bantuan kesehatan, bagus, nah ya, itu masuk ya, ada di masuk, kita katakan ini oke. Nah, kemudian menjaga ketentraman semua warga dalam mengamalkan ajaran agama, bagus, inklusif, masuk ya, di dalamnya. Lalu berikutnya adalah memajukan kesejahteraan perkumpulan asal daerah yang masih aktif. Coba kita lihat dulu yang lain. Jadi 1-2 sudah masuk ya. Memiliki pemimpin berdasarkan profesionalitas bukan atas dasar primordial. Wah, masuk juga nih. Ya kan? Masuk juga. 1, 2, 4 sudah masuk. Menyekolahkan anak lembaga pendidikan sesuai agama yang dianut. Ya, ini bisa jadi, ya boleh saja, tetapi biasanya menunjukkan sikap yang primordial, ya belum terbuka. Bisa masuk akal untuk kalangan-kalangan tertentu. Tapi inklusif, seperti tadi dikatakan, adalah satu cara pandang lain yang bertoleransi dengan kelompok lain. Memajukan kesejahteraan anggota perkumpulan asal daerah masih aktif, jadi dia lebih mementingkan pada kepentingan daerah. Semuanya berjalan dengan baik, bisa saja, tapi yang ditanyakan adalah inklusivitas. Jadi inklusif mengandung unsur adanya suatu hal yang menghargai sudut pandang orang lain. Jadi yang paling tepat adalah 1, 2, ya 1, 2, dan 4. Jadi ada di D. Jelas, Sobat Soleh? Kita akan bahas yang soal lain ya, untuk pembahasan layout kali ini. Ya, ini membahas tentang globalisasi. Globalisasi telah memunculkan suatu negara tanpa sekat atau borderless ketika masyarakat bebas menikmati era perdagangan bebas. Masyarakat dapat membeli barang model terkini dengan harga yang terjangkau. Keadaan itu memunculkan gaya hidup yang konsumtif, dampak negatif perilaku. Nah, dampak hidup yang konsumtif, itu kita tahu bahwa ada dampak positif dalam suatu globalisasi, ada dampak negatif, kita baca saja. Dampak positif globalisasi mudah memperoleh informasi. Kehidupan sosial ekonominya bisa meningkat karena ada pertukaran suatu sistem perdagangan yang dibangun antar negara. Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas.
Dampak negatifnya adalah meningkatnya kriminalitas. Ya, kita tahu masyarakat terpengaruh budaya luar sangat gencar, sehingga aku mungkin kurang menghargai budaya sendiri. Lunturnya sikap gotong royong, dan itu sudah muncul di cukup banyak di Indonesia, atau kesenjangan sosial. Adanya kesenjangan karena orang melihat ada suatu kemajuan yang begitu pesat, tapi di pihak lain adanya ketertinggalan. Dampak globalisasi bisa melahirkan korupsi, artinya orang bisa memanipulasi keuangan dan seterusnya. Terjadi kerusakan lingkungan dan juga terhadap kenakalan remaja yang begitu marak karena pengaruh media sosial yang tidak selektif. Nah, yang ditanyakan adalah keadaan tersebut dapat memunculkan gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Ya, konsumtif itu berarti dia mengkonsumsi barang atau sesuatu yang berlebihan, tidak sesuai dengan proporsi yang dia butuhkan, ya kan? Nah, akhirnya kita lihat saja yang negatif, ya, menunjukkan hal negatif. Ini sudah negatif memang, ya. Meningkatkan etos kerja untuk memenuhi kebutuhan, ini bagus, ya, positif. Masyarakat lebih mengapresiasi barang impor, bisa boleh saja. Ini positif juga, kan barang impor banyak juga yang bagus. Pola pikir masyarakat lebih berkembang, bagus juga. Ini meningkatnya ilmu pengetahuan. Munculnya pusat-pusat perbelanjaan di satu sisi bernilai positif, ya. Orang bisa menjadi sarana rekreasi, bisa juga memenuhi kebutuhan barang secara lebih mudah, ya, menjadi hal yang positif di kota-kota besar. Jadi bahwa memunculkan gaya hidup masyarakat yang konsumtif yang negatif itu pasti hedonisme. Apa itu, Pak? Hedonisme adalah hanya untuk memenuhi kesenangan, bersifat happy-happy saja. Nah, konsumtif biasanya identik dengan menikmati barang kesenangan secara berlebihan. Jadi jawaban paling tepat adalah A. Itulah pembahasan sampai nomor tertentu. Kita akan lihat untuk soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya berbicara tentang data penelitian sosial. Nah, ini ada soal tentang penelitian sosial. Dari pernyataan di atas yang termasuk data kualitatif, kita ingat data kualitatif adalah data yang menunjukkan pada unsur narasi. Coba kita lihat, ya. Adalah data kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau judgment, sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kalimat, narasi. Contoh datanya, pelayanan rumah sakit Enggal Waras sangat baik. Nah, ini saya kutip dari teori-teori dari contoh-contoh yang sudah ada, ya. Tingkat kesejahteraan masyarakat Banyumas tinggi. Tingkat kesejahteraannya bagaimana? Sangat relatif. Kualitatif saja, tidak bisa dihitung. Itu namanya data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Misalnya pernyataannya ini terusnya kuantitatif, data yang berupa angka. Jadi tingkat suatu data itu bisa dihitung, ya, dengan angka statistik. Tapi yang ditanyakan dalam soal ini adalah dari pernyataan di atas yang termasuk data kualitatif. Ciri-cirinya atau sifat-sifatnya, ya, disebutnya, ya. Lihat, ya, dapat diukur berdasarkan satuan tertentu, itu saja tidak, ya. Itu namanya data. Nah, ini tidak, data kuantitatif. Kemudian pada umumnya susah diukur. Wah, betul nih. Pada umumnya susah diukur, kualitatif nih. Ya, oke, ya. Saya sepakat, ya. Mengolah data menggunakan statistik. Wah, ini data kuantitatif. Mengolah data dengan skala sikap. Ya, skala sikap itu pendapat yang susah diukur dengan angka, ya, statistik. Maka jawaban yang paling cocok adalah 2 dan 4. Itu 2 dan 4.
Itulah sedikit tentang teori penelitian menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, Sobat Sule, kita akan lanjutkan dengan soal berikut. Nah, masih tentang penelitian sosial, ya. Dinyatakan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan gejala umum dari populasi yang berjumlah banyak dengan menggunakan instrumen kuesioner adalah termasuk jenis penelitian apa. Nah, ini teori ini tentang penelitian juga harus kita pahami ya. Coba kita lihat dalam suatu konsep terlebih dahulu. Ada konsep yang disebut juga penelitian survei, ada penelitian eksperimen, apa artinya? Penelitian eksplorasi, ada penelitian inquiry dan history. Kalau penelitian eksperimen, Sobat Oleh pasti sudah tahu ya, adalah merupakan metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Jadi eksperimen adalah metode bagaimana membangun suatu keterkaitan antara keadaan sebelumnya dengan keadaan yang lain bisa diteliti dalam populasi tertentu, ya kan? Dan juga bisa dilakukan di laboratorium. Eksplorasi misalkan, penelitian eksplorasi merupakan penelitian awal yang membentuk dasar penelitian yang lebih jelas dan konklusif, ada yang sesuai. Ini juga tidak dibicarakan bagaimana apakah untuk mengetahui gejala atau penelitian lanjutan. Ya, demikian juga inquiry, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung berdasarkan tingkah laku orang yang diamati. Ini juga bisa dalam bentuk jumlah tertentu ya, tidak terlalu banyak. Apalagi penelitian historis, penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif, mengevaluasi keadaan atau peristiwa masa lalu yang dijadikan suatu hal yang berlangsung sekarang. Ya, jadi pembandingan. Tapi coba kita lihat definisi penelitian survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang umumnya digunakan dengan mengumpulkan data yang luas, yang banyak. Nah, ini bukankah ini sesuai cocok dengan apa yang dikatakan ya? Suatu penelitian yang menemukan gejala umum dari populasi yang berjumlah banyak, sesuai ya, karena ini sesuai ini dengan ini ya, maka teori itu sering disebut penelitian, jenis penelitian survei. Jadi yang tepat adalah jawaban B. Baik, ini adalah soal selanjutnya. Kita lihat. Oh, rupanya soal-soal itu sudah kita bahas, Sobat Soleh. Jadi silakan adik-adik sekalian yang mau membeli paket Belajar Oleh untuk persiapan UTBK, kita akan bahas seperti soal-soal seperti ini. Ya, sangat mudah kita pahami, bukan? Dan seandainya Sobat Soleh ada teman-teman yang masih mau untuk bimbingan belajar online, bisa dilakukan di rumah belajar Daniel. Bagi yang belum punya paket untuk paket kejar, ya. Baik, terima kasih atas segala hal yang terjadi untuk pembahasan UTBK. Kita berjumpa lagi. Salam RBD.